Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, minta tolong untuk salah satu memimpin doa ya. Kepada Menanda, silahkan untuk memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sebentar, saya siapkan dulu. Sudah muncul layar Ibu, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya minta tolong Ibu memperhatikan video yang saya tampilkan ya. Silakan dilihat. Akan menjelaskan tentang transformasi geometri. Nah, apa yang kalian ketahui tentang transformasi? Coba kalian jawab ya. Cari informasi dulu tidak apa-apa. Atau mungkin dari anak-anak sudah tahu apa yang kalian ketahui tentang transformasi. Siapapun boleh jawab. Silahkan. Atau ada yang tahu?
Silakan. Adeva mungkin? Saya, Bu. Ya, Deva, silakan. Menurut saya, transformasi adalah suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal ke posisi baru. Benar sekali ya, kita lihat. Transformasi adalah suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Jadi transformasi itu adalah perubahan, yaitu dari yang mula-mulanya seperti A itu berubah menjadi B seperti itu. Jadi terjadi sebuah perubahan, baik posisi ataupun nanti bentuknya atau ukurannya juga. Selanjutnya, untuk sebelum memasuki materi transaksi dan juga refleksi, kalian masih ingatkah tentang perkalian matriks? Jika masih ingat, Ibu minta untuk mengerjakan perkalian matriks ini ya. Silakan. Matriks 3 kali 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2 dikalikan dengan 2 sama 1, matriks 1 kali 2. Silakan. Jawabannya nanti bisa dikirimkan melalui grup WA. Ditulis tangan saja, langsung dikirim ya, sekarang. Oke, semua sudah mengirim. Kita lihat jawabannya berapa. Sudah mengumpulkan semua ya anak-anak. Minta tolong untuk Nurul Sahira menjelaskan perkalian matriks ini. Silakan. Iya, Bu. Nurul? Iya, Bu. Jadi, terdapat perkalian Tadi jawabanmu matriks. seperti ini. Bentar, Bu. Iya, Bu. Jawaban saya seperti itu, Bu. Baik, silakan. Dijelaskan ya, Bu? Iya. Yaitu terdapat matriks 21, 3112 dikalikan 21. Nah, caranya itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Terus baris matriks yang sebelah kiri pada baris kedua sama dengan dikalikan 3 kali 2 ditambah 1 kali 1. Matriks sebelah kiri baris ketiga sama dengan 1 dikalikan 2 ditambah 2 dikali 1. Sehingga hasilnya seperti itu, Bu. 4 ditambah 1 hasilnya 5, 6 tambah 1 hasilnya 7, 2 ditambah 2 hasilnya 4. Dan hasilnya adalah 574, Bu. Oke, terima kasih Nur Zahira. Jawabanmu benar sekali ya. Selanjutnya, kerjakan untuk yang ini. Matriks ABCD dikalikan dengan matriks 1 kolom XY. Silahkan. Jawabannya dikirim ke grup WA lagi ya. Mohon maaf, Bu. Di saya belum nampak, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Sudah. Silakan dikerjakan, lalu dikirimkan melalui grup WA ya. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah mengirimkan. Selanjutnya kita peroleh jawabannya yaitu AX ditambah BY untuk baris yang pertama dan baris yang kedua yaitu CX ditambah DY. Jadi ini adalah materi matriks yang pernah kalian dapat sebelumnya. Selanjutnya, pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan diskusi antar kelompok. Nah, Ibu akan membagi 2 kelompok besar. Anggotanya yaitu kelompok 1 ada Melani, Adeva, sama Meli. Yang kelompok 2 ada Ilham, Mile, Mega, dan Sahira. Untuk kelompok 1 nanti Mainanda Hesti belum masuk ya. Nanti ikut di kelompok 1. Tugasnya seperti ini. Nanti Ibu minta kalian diskusi melalui grup WhatsApp atau apapun yang lain. Tapi
nanti ada grup WhatsApp-nya untuk kalian diskusi. Selanjutnya, untuk pengumpulannya, saya beri waktu 30 menit dan dikumpulkan berupa PDF. Jadi, dikumpulkan di grup besar yang satu kelas, lalu kalian presentasikan di akhir. Nah, presentasinya terserah mau buat PPT ataupun pakai PDF yang tadi, tidak apa-apa. Baik anak-anak, semua kelompok sudah mengirimkan jawabannya di grup. Selanjutnya, apakah semuanya sudah masuk di Gmeet? Sepertinya belum. Sambil menunggu yang lainnya, langsung saja untuk kelompok 1 bisa menampilkan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompok 1. Baik, Bu. Izin membagikan layar ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat? Proses, Adifa. Sudah, silakan Adifa. Oke, baiklah. Perkenalkan, saya Adeva dari kelompok 1. Mohon maaf kami tidak menggunakan PowerPoint, jadi langsung diketik di di PDF kan. Untuk kelompok 1, soal yang pertama jelaskan jenis-jenis dari transformasi. Nah, di sini kita menemukan 4 jenis dari transformasi. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Nah, maksud dari translasi ini adalah perpindahan atau pergeseran suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu, sehingga terjadi perubahan posisi namun bentuk tetap sama. Untuk yang kedua, kita menemukan refleksi atau pencerminan. Nah, di sini adalah perubahan yang dilakukan dengan mencerminkan suatu objek terhadap suatu garis atau bidang, dan biasanya terjadi perubahan posisi dan bentuk. Untuk yang ketiga, ada rotasi atau perputaran. Di sini perpindahan objek dengan cara memutar objek dan mengacu pada pusat perputaran tertentu. Jarak antara titik pusat dengan objek selalu tetap. Yang terakhir ada dilatasi atau perkalian. Adalah perubahan yang diperoleh dengan memperbesar atau memperkecil objek tersebut dengan suatu pengali atau faktor. Nah, untuk gambar-gambarnya bisa dilihat ya seperti ini. Dari bidang yang warna biru ke yang warna merah. Kalau ini yang translasi, yang berikutnya ini ada yang rotasi, kemudian ini ada dilatasi, dan yang ini adalah refleksi. Kemudian untuk soal nomor 2 adalah bagaimana cara untuk menentukan translasi dengan menggunakan matriks. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Melani. Silakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Di translasi, jika diketahui elemen pada matriks itu adalah A dan B, serta elemen pada matriks
2 adalah C dan D, maka persamaan matriks untuk mencari komposisi translasi adalah itu T1 komposisi T2 sama dengan matriks T1 ditambah matriks T2. Jadi kalau isinya matriks T1 itu A dan B, dan matriks T2 C dan D, maka hasilnya adalah A ditambah C dan B ditambah D. Seperti itu. Kemudian selanjutnya refleksi. Komposisi refleksi jika diketahui elemen pada matriks dikit. Deva dinaikkan lagi yang atas belum kebaca. Jadi komposisi refleksi jika diketahui elemen pada matriks 1 adalah A, B, C, dan D, serta elemen pada matriks 2 adalah E, F, G, dan H, maka persamaan matriks untuk mencari komposisi refleksi, sepertinya yang matriksnya ini salah tulis ya, jadi yang digunakan adalah yang di bawah, yaitu rumus umum refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu negatif X, X, Y hasilnya menghasilkan refleksi X, min Y. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y menghasilkan matriks min X, Y. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan matriks Y, X. Pencerminan terhadap matriks Y sama dengan min X menghasilkan matriks min Y, X. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan matriks H min X, Y. Yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K menghasilkan matriks X, 2K min Y. Seperti itu. Baik, Baik, seperti sudah itu, Bu, dari kelompok kelompok 1. satu. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Pemaparan. Iya, silakan, Mega. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik, saya Mega Putri Wahyuni, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pada soal pertama, yaitu jelaskan jenis-jenis dari transformasi. Itu ada translasi, yaitu jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titik. Kemudian B, seperti halnya bayangan benda yang terbentuk dari sebuah cermin, sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Hasil dari refleksi dalam bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Kemudian C, rotasi atau perputaran. Dalam rotasi, bentuk dapat bergerak ke atas, ke bawah, kanan, kiri, dan di mana saja dalam sebuah objek, tapi selalu bergerak di sekitar titik yang dikenal sebagai pusat rotasi. Itu tidak mengubah bentuk angka dan hanya mengubah tempat figur. Kemudian D, dilatasi. Dilatasi adalah jenis lain dari transformasi yang dikategorikan sebagai transformasi non-rigid, di mana ukuran pragambar berubah tapi tidak pada bentuknya. Sementara transformasi yang disebutkan di atas adalah transformasi kaku, di mana bentuk atau ukuran pragambar tidak berubah, tetapi hanya posisi yang berubah. Dengan kata lain, dilatasi didefinisikan sebagai transformasi yang menghasilkan gambar yang memiliki bentuk yang sama seperti pragambar, namun memiliki ukuran yang berbeda. Ini bisa menyusut atau membentang dengan ukuran tertentu. Kemudian nomor 2. Bagaimana cara untuk menentukan translasi dengan menggunakan matriks? Jadi, untuk menentukan translasi dapat menggunakan rumus komposisi translasi, di mana titik A, X, Y ditranslasi pada titik
A, B menghasilkan titik bayangan yaitu A aksen dengan titik X aksen, Y aksen. Seperti berikut. Kemudian didapat bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan AB tambah XY. Matriks AB tambah matriks XY. Kemudian nomor 3, bagaimana cara untuk menentukan refleksi dengan menggunakan matriks? Refleksi atau pencerminan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pencerminan terhadap titik O 0,0 di mana titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 yang menghasilkan bayangan A aksen dengan titik X aksen, Y aksen. Biasanya ditulis seperti berikut, di mana nanti akan diperoleh matriks pencerminan terhadap titik O 0,0 yaitu -1, 0, 0, 1. Kemudian pencerminan terhadap sumbu X, yaitu titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, yang dapat dituliskan sebagai berikut, di mana matriks pencerminan terhadap sumbu X-nya nanti diperoleh 1, 0, 0, -1. Kemudian pencerminan terhadap sumbu Y, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis sebagai berikut, di mana matriks pencerminan terhadap sumbu Y ini diperoleh -1, 0, 0, 1. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis sebagai berikut, di mana matriks pencerminannya adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian yang terakhir adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan -X. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis sebagai berikut, di mana matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan -X adalah 0, -1, -1, 0. Baik, sekian presentasi dari perwakilan kelompok 2. Saya serahkan lagi ke Bu Guru. Baik, terima kasih Mega sudah mewakili kelompok 2. Kalian mempresentasikan dengan bagus, materinya juga sangat rinci ya, dan dijelaskan dengan jelas juga. Nah, di sini apakah dari kelompok 1 ataupun dari kelompok 2 akan menanggapi kelompok yang lainnya? Gimana? Apakah ada? Cukup, Bu. Belum ada. Belum Oke. ada, Bu. Saya kira anak-anak semua sudah dapat memahami apa yang dimaksud dengan translasi dan juga yang dimaksud dengan refleksi. Jadi yang kalian jabarkan tadi sudah benar dan sudah akurat juga. Nanti di akhir Ibu akan memberikan LKPD yang nantinya kalian kerjakan sebagai pekerjaan rumah ya. Kita akan kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu akhiri pada hari ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan yang jenis-jenis transformasi. Yang pertama itu tadi ada translasi, kemudian yang dijelaskan tadi juga ada refleksi. Nah, di pertemuan depan kita akan membahas tentang rotasi dan juga dilatasi. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa translasi itu adalah pergeseran, merupakan perpindahan suatu objek berupa garis yang searah atau lurus dengan jarak tertentu. Bentuknya tidak berubah menjadi kecil, atau berubah menjadi besar juga. Jadi kalau translasi itu cuma bergeseran ke segala arah. Selanjutnya refleksi. Kalau kalian bercermin itu adalah namanya refleksi. Nah, yang dipantulkan atau yang dicerminkan itu pasti elemennya sama.
Nah, kalau refleksi transformasi itu apa? Sebuah pencerminan yang memindahkan titik dengan memakai sifat pencerminan pada cermin yang sebelum Ibu menutup pada pertemuan kali ini, Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan benar dan juga dapat mengerjakan LKPD juga. Terus Ibu harap kalian dapat menjaga kesehatan dan selalu mentaati protokol kesehatan juga. Sebelum menutup pada pertemuan hari ini, Ibu minta untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada Adeva, minta tolong untuk dipimpin berdoa. Silakan. Baik, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kita dapat bertemu meskipun tidak secara langsung, tetapi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu. Sore. Seret tekon. Iki binti tok ta sing tet.